Thank you, terima kasih pertanyaannya. Aku juga notice pertanyaan itu di Instagram karena banyak banget, surprisingly seneng banget komentarnya di YouTube, bahkan ada yang cerita ngasih tahu dia gimana kalau kambuh di Instagram juga. Tapi itu tadi takutnya kalau nonton ke trigger terus nanti kambuh di bioskop atau gimana. Banyak banget komen-komen kayak gitu. Nah, gimana kita risetnya dan gimana kita akhirnya berani untuk ngambil cerita ini, karena dari awal kan kita udah kerjasama sama Bipolar Care Indonesia. Bahkan waktu kita editnya masih mentah, kita FGD sama mereka. Jadi editannya masih mentah, belum di grading, belum ada scoring, bener-bener baru potongan yang ya masih baru dijahit aja adegan-adegannya. Kita FGD sama Bipolar Care Indonesia, sama Amigdala dan sama orang-orang terkait gitu. Terus penyintas bipolarnya ini dari 15 menit awal emang udah nangis, jadi itu juga yang bikin saya khawatir, jangan gimana nih gitu kan. Tapi ternyata mereka bilang iya, mungkin di beberapa adegan mereka ke-trigger, tapi itu nggak akan membuat mereka gimana-gimana karena mereka ngerasa awareness yang kita bangun di film ini penting, karena mereka relate gitu sama kejadian yang Niskala hadapi. Kayak di saat mereka mengalami bipolar, mereka malah ditahan jalannya, malah dianggap nggak capable untuk kuliah, nggak capable untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Padahal orang bipolar tuh nggak gitu, mereka tuh mampu untuk kuliah, mereka mampu untuk ngelakuin hal yang mereka mau. Cuma bedanya mereka punya perubahan emosi yang lebih ekstrim dari kita gitu, karena mental illness yang mereka punya. Tapi bukan berarti mereka ditahan, dikurung, dikucilkan. Nah makanya akhirnya Bipolar Care Indonesia ikut promo sama kita, dan di Instagramnya Bipolar Care Indonesia ikut balas-balasin komen yang takut nonton. Mereka bilang harus nonton karena mereka ngerasa walaupun di beberapa adegan mereka ke-trigger, ikutan nangis, ikutan keinget sama mungkin trauma masa lalunya dan segala macam, tapi overall menurut mereka ini adalah pesan yang penting, karena kadang mereka itu nggak dimengerti gitu apa yang mereka rasain. Bahkan ada juga sampai aku bacanya aja kayak pengen nangis, ada yang komen pengen nonton ini sama orang tua supaya bisa selesai nonton film ini mau ngomong, mah itu yang aku rasain. Jadi kayak wow gitu, kayak oke gitu, walaupun dia takut nontonnya, takut ke-trigger, tapi ada pesan yang pengen dia kasih unjuk ke orang-orang bahwa ini loh gue rasain yang selama ini lo remehin gitu. Jadi ya karena kita udah kerja sama Bipolar Care Indonesia, menurut mereka aman dan mereka juga ikut mempromosikan, jadi ya kita berani dengan skenario seperti ini gitu, dan dari awal juga mereka ikut. Yes, terima kasih Prilly. Umay mungkin mau menambahkan, silakan. Mungkin tadi mau nambahin soal oh ya, gue mau terima kasih dulu atas pertanyaan dan mengamati sampai ke dialog-dialog yang mungkin detail itu ya, sekelebat dan detail. Mungkin akan menjawab pertanyaan mengenai kenapa nggak ada orang yang kelihatan mensupport 100% gitu. Mungkin lebih kepada aku mau menunjukkan bahwa lingkungannya terkesan ideal padahal tidak. Itu yang sebenarnya dialami dan itu yang sekarang banyak terjadi sama orang-orang yang mengidap mental disorder gitu. Mungkin kalau ditanya ya, tapi kan banyak yang tidak, banyak yang teman-teman yang suportif, tapi jawaban aku banyak juga yang tidak suportif gitu. Dan aku harus jadi orang yang memperlihatkan lingkungan yang tidak suportif itu, karena tujuan kita adalah raise awareness tentang mental health gitu loh. Jadi harus ditunjukin juga hal-hal yang mungkin tidak ideal untuk orang-orang sih, agar orang-orang pun juga jadi sadar dan jadi paham bahwa oh ini yang harus gue lakukan, ini yang harus gue perbuat terhadap teman gue, adik gue, pacar gue, anak gue atau apapun itu yang mengidap kelainan mental gitu sih. Itu dari jawaban dari gue. Mungkin bisa dijawab juga yang bapaknya, Mai. Iya, bapaknya gimana tuh? Lagi-lagi biarkan penonton berinterpretasi gitu. Jadi karena kalau menurut gue sendiri karya tuh akan jadi kurang asik kalau dijelasin. Betul, jadi biar jadi diskusi penonton. Biarkan jadi makanannya orang-orang aja. Berarti penasaran juga dengan ensemble Dan pemain. syuting tuh udah dari dulu, di saat belum ada sosial media gitu, di saat masih kecil belum ada yang namanya Instagram tuh udah syuting gitu. Tapi banyak banget PH-PH gitu memberikan kesempatan ke orang yang tidak di casting, kadang juga tidak mengerti karakter yang dikasih ke dia apa, cuma diambil karena followers, punya engagement di sosial media yang banyak. Dan menurut aku itu jadi udah kayak aneh banget, karena menurut aku yang paling penting adalah penampilan di layar, bukan seberapa banyak engagement dia di Instagram. Apalagi ini kan ditontonnya bukan di Instagram ya, ditontonnya di bioskop. Makanya aku bilang sama Mai, gue pengen deh kayak kita beneran nge-casting pemain, bukannya kita
ngelihat Instagram mana yang engagementnya bagus terus kita pilih, kita panggil. Kenapa kita harus kayak gitu? Padahal banyak banget talenta-talenta di luar sana yang belum main Instagram, yang followersnya mungkin masih dikit tapi aktingnya bagus banget, mau belajar dan punya bakat yang luar biasa, tapi nggak dipilih karena followers gitu. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang kayak gitu, makanya kita beneran casting. Kalau aku sampai bilang gue juga deh mau di casting jadi Niskala, karena belum tentu gue yang buat karakternya gue cocok, bisa jadi gue nggak cocok juga gitu. Sampai kata Uma ya udah kalau lo mau coba gitu. Terus akhirnya kita bener-bener dijodohin lah sama Tuhan, ketemu sama Jordi. Tiba-tiba kita ngelihat Jordi di salah satu video klip, terus ngelihat Shenina gitu kan. Walaupun aku udah tahu Shenina aktingnya udah bagus banget dan sebelumnya udah pernah juga main gitu. Terus kita pernah ketemu beberapa kali di acara gitu. Jadi tapi main di sini. Aku sama Shenina pertama kali main di sini. Cuma sebelumnya kita yang kayak cuma lihat-lihatan di premiere gitu aja. Terus akhirnya mereka berdua, yang paling penting adalah mereka berdua memberikan kepercayaan untuk aku yang baru pertama kali jadi produser dan Uma yang baru pertama kali jadi sutradara gitu. Karena banyak banget juga yang gak percaya sama kita, kayak Prilly bikin film, mau jadi apaan filmnya? Vlog. Sumpah. Terus kayak Umay bikin film, ya ampun, Umay penyanyi cilik gitu. Kayak banyak banget yang ngasih kita. Santai aja dong lo. Ngegas banget. Ini aku nyontohin. Kayak emang ngatain gitu. Ya kan Prilly yang udah cilik gitu. Enggak, aku nyontohin gitu. orang. Yang crispy apa original? Kalau ini emang lu nyatain juga nih. Aku kan mencontohkan orang-orang gitu kan. Bener. Sampai ya aku ada di titik mau nawarin temen sendiri main aja, itu takut ditolak, takut kayak apaan sih lu Pril jadi produser tiba takut gitu. Sampai aku pernah ke WhatsApp salah satu pemain itu pakai kata-kata baku panjang lebar yang menurut kayak halo saya Pril Latukonsina, layaknya produser Thailand gitu lah ya. Halo saya Pril Latukonsina, sekarang saya ingin memproduksi film judul panjang banget, sampai formal banget. Kata Umay, lu kayak mau interview kerja nawarin pemain untuk main ya, karena setakut itu orang tuh nggak percaya sama kita. Tapi ternyata Jordi sama Shenina tuh nggak punya perasaan yang meremehkan itu. Ternyata dia percaya kalau siapapun yang megang projectnya, kalau beneran naruh hatinya, kalau beneran kerja keras, pasti akan jadi juga gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Kayak misalnya, kok gue bipolar tapi kayak orang apaan ya, diasingkan. Itu kita ambil rasa itu, kayak perasaan itu kita ambil. Terus kayak gue gak disupport sama orang tua gue, itu kita ambil lagi. Gue susah nyari pacar karena orang tuh susah ngertiin gue, kita ambil lagi. Jadi kita terinspirasi dari rasa-rasa yang penyintas-penyintas bipolar ini rasakan. Tapi cerita keseluruhannya ya fiksi, karena kita ditulis sama Umay gitu. Kalau aku sendiri gimana ya Mai? Ada terus ikut. Pasti ada, maksudnya kita ambil kisah hidup kita gitu, potongan puzzle-nya, walaupun puzzle Prina mau gede juga ya. Gede juga puzzle Prina gitu, tapi emang pasti potongan, karena karya dituntut untuk jujur, bukan selalu dituntut bagus kan gitu. Saat karya dituntut jujur, ya kita harus ngambil dari apa yang udah pernah terjadi di hidup kita kan gitu. Jadinya ya pasti akan, pas kita semua mungkin di sini nonton kayak oh iya ini ada bagian gue nih di sini nih. Relate itunya ya. Gitu sih jadinya. Siap. Karya dituntut untuk jujur, bukan untuk bagus. Umay Sahab 2022. Loh, jadi quotes. Yang pasti kita deg-degan banget karena ini udah lama banget ya prosesnya, dari 2019 sampai saat ini akhirnya kita bisa tayang juga, dan gak nyangka bisa punya kesempatan tayang di bioskop, karena gak nyangka bisa tayang di bioskop, dan deg-degan lagi karena angka COVID tinggi lagi. Cuma ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi ya udah, yang penting kita udah berkarya yang baik, udah berusaha memberikan yang terbaik. Nanti responnya gimana, angka penontonnya gimana, itu bonus dari Tuhan aja. Bisa dibilang ini first time-nya Kak Prilly jadi produser dan pemain kah? Iya, ini pertama kali aku jadi produser dan pemain juga, makanya deg-degannya lebih-lebih dari apapun itu, karena benar-benar ngurusin dari nol sampai hari ini, bahkan sampai semalam juga masih ngurusin gitu post-pro-nya dan semuanya, sampai ke depannya promosinya. Jadi deg-degan banget karena udah ngelewatin banyak proses dan kayak masih penasaran aja respon orang gimana.
Ada beban sendiri nggak sih berakting juga, memproduseri juga gitu? Oh iyalah pasti. Kalau dibilang beban atau enggak ya pasti ada bebannya gitu karena di satu sisi aku harus ngurusin belakang layar, tapi di satu sisi aku harus konsentrasi juga di saat aku di depan layar gitu. Di saat aku udah gitu karakternya juga bukan karakter yang ringan yang biasa aku mainin kan. Ini karakter baru yang belum pernah aku coba sebelumnya dengan background bipolar disorder yang nggak bisa salah, yang nggak boleh salah. Jadi ya pasti beban juga, kayak misalnya yang lain udah pada pulang, aku masih harus di lokasi ngurusin lokasi dan evaluasi produksi kayak gitu sih, jadi istirahat juga kurang. Tapi ternyata karena timnya solid, timnya juga bekerja dengan baik semuanya, dari segi kru, pemain, sutradara, make up, kostum, jadi kita juga ngerjainnya nggak beban gitu, walaupun ada bebannya tapi Masih bisa di handle, masih bisa diatasi. Sempet keinginan berapa lama ini akhirnya bisa menulis di hari ini? Dari 2019. Dari 2019 awalnya dari ngobrol aja, terus tiba-tiba jadi decknya, dari deck jadi skripnya sampai 13 draft, terus nentuin pemain sampai syuting dan semuanya. Jadi prosesnya juga lumayan panjang untuk satu project ini. Jadi Umay mau mundur itu gimana pas mau menjelang Marah lah. Pas Umay mau mundur 5 hari sebelum ya pasti marah karena wow. Budget yang kita udah keluarkan untuk pre-pro udah ada gitu, sebenarnya mau mundur dan gak semudah itu untuk menarik sutradara lain kan, karena kan dia yang udah tahu soul film ini. Iya, dia yang nulis, dia yang udah ikutan reading, cuma karena dia insecure dia mau mundur. Dan makanya kan aku bilang ke dia, aku nggak mau di direct kan kalau bukan Umay, sebenarnya itu ancaman biar dia kayak tetap stay. Dan aku bilang kita semua masing-masing punya insecurity-nya. Jordi pasti punya juga sebagai pertama kali ya. kayak pertama kali ngeliat juga pasti ada tantangannya juga. Shenina juga dengan karakter dia, aku masa sih dengan insecurity bisa cuma harus mundur dari project ini. Priel, ketakutan apa sih? Kamu dengan sahabat kamu dengan Umay, Iya. strategi apa sih yang kamu gunakan dalam arti untuk menyampaikan pesan dengan baik tanpa membuat kayak semacam apa ya, bicara mengenai hal yang sensitif, supaya kamu ada tahu menggunakan pesan itu? Sebenarnya kita ini banget ya, menurut aku kenapa ringan, karena kita pakai perspektif orang yang mengalami satu, dua yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang dekat sama Tuhan Kurang loh. iya kayak gitu, kurang sholat kali atau apa, padahal kan mental illness sebuah penyakit yang memang harus ke psikiater gitu. Ya kayak kita kalau kita sakit batuk apa berarti karena kita kurang dekat sama Tuhan? Ya kan emang karena lagi ada virus gitu kan. Sama begitu juga dengan mental illness gitu. Bukan berarti kita mental illness tapi kita nggak dekat sama Tuhan, nggak dekat sama orang tua, tapi ya memang itu adalah hal yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dari diri kita yang harus kita hadapi, harus butuh support. Jadi memang perspektifnya dari penyintas, dari society dan dari kita juga sih, pengalaman sendiri. Psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan, karena kan orang tua juga harus kita harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu, itu kan nggak mudah juga untuk orang tua gitu. Kaget juga kayak, hah emang Priya kenapa gitu kan segala macam. Jadi ya jelasin juga, mah aku ke psikolog nih gitu, terus aku didiagnosa ini, tapi nggak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini, cuma kalau kambuh aku kadang kayak gini ya orang tua support dan mereka juga nggak apa-apa aku ke psikolog sendiri gitu. Sebenarnya itu yang dibutuhkan juga kan? Iya. Itu untuk pelajaran semua, untuk yang lain punya penyakit yang pulang itu di film ini berarti untuk orang semua juga jadi pembelajaran. Oh iya dong, dimana orang tua dan teman jadi support system. Film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system. Bukan cuma orang tua mungkin. Seringkali kita menganggap rumah itu kan orang tua, rumah, padahal kita juga punya rumah yang lain, kayak kita bisa menemukan kenyamanan itu di teman, di pacar, atau bahkan di teman kerja, diri sendiri kayak gitu. Dan film ini ngasih tahu betapa pentingnya support system itu. Mungkin di luar sana ada juga yang pernah sakit seperti bipolar tapi nggak berani jujur ke keluarga atau siapa, akhirnya dipendam sendiri. Nah ini apa ya? Banyak banget sih, karena itu juga salah satu alasan terbesar kenapa film ini dibuat sih, untuk menyadarkan juga Keberanian mereka untuk berani berbicara kepada orang tua gitu, seperti bukan film. Kan setiap orang pasti punya family isunya masing-masing ya. Mungkin aku berani ngomong ke orang tua karena aku tahu orang tua aku bisa terima, dan komunikasi aku sama orang tua dari awal udah baik gitu. Tapi kan aku nggak tahu kalau yang lain gimana.
Cuma dengar-dengar dari penyintas bipolar care Indonesia, memang banyak kasus-kasus yang seperti itu, makanya mereka gabung ke komunitas, mencari support system dari yang lain gitu. Lili, kamu Pril, Oke. Apa yang buat kamu yakin? Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue dan kita juga ngerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk bikin film ini. Susah, makanya itu kayak aku ngeliat ya perkembangannya. Kalau kita cuma ngelakuin seminar atau live Instagram itu kan paling yang nonton 1.000-2.000 orang gitu. Ya susah lah untuk merubah stigma orang-orang yang udah menyepelekan atau menganggap orang yang kena mental illness tuh oh gila gitu. Ya susah lah untuk kita merubah stigma itu. Makanya aku membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah film yang dimana hopefully yang nonton bisa banyak dan dikemas dengan cerita yang lebih bisa dimengerti. Lili, sejauh ini ada yang memandang sebelah mata nggak sih kamu sebagai produser gitu, dari teman mungkin atau mungkin dari keluarga sendiri seperti apa? Kode keluarga otomatis nggak ada, karena keluarga aku tahu gimana aku kerja keras ya kan mereka ngelihat aku di 24 jam gitu. Kalau dari teman atau dari rekan-rekan ya pasti 1-2 ada kayak kok berani banget sih ngeproduserin, nekat banget gitu, atau emang punya pengalaman apa sebelumnya dan segala macam, itu pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa menutup pendapat orang-orang ya, jadi ya buktikannya lewat karya aja. Cara kamu mengelola emosi intensif seperti apa sih? sebagai bipolar. Pas syutingnya gitu ya? Iya. Sempat. Mendalami karakternya seperti apa Pril? Jadi Mendalami karakternya ya baca buku, ngobrol sama penyintas bipolar. Terus pas syuting ya, memang lebih susah karena kan nggak urut ya. Syuting tuh nggak pernah urut. Nanti scene ini seneng, tiba-tiba next scene-nya harus yang take depresi gitu. Cuma karena kita udah reading 1,5 bulan, udah didampingi acting coach, didampingi Bipolar Care Indonesia, jadi kayak karakternya udah nyatu aja. Jadi nggak terlalu yang gimana sih, karena prosesnya udah dilewatin semua. sempat ada ketakutan gak sih Prili? Ketakutan yang kamu rasakan sendiri apa sih ketika ditawari jadi bipolar? Ketakutannya adalah takut salah menyampaikannya gitu, karena kan ini bawa isunya berat ya, nggak boleh sama sekali salah gitu. Diagnosanya, maininnya, nanti tiba-tiba diagnosanya bipolar tapi actingnya kayak bukan bipolar gitu kan, juga takut gitu. Makanya dari awal ngajak teman-teman penyintas bipolar untuk ngasih kita saran dan evaluasi, diskusi sama sutradara, sama Umay, sama acting coach, sama psikolog, semuanya lah. Jadi ya takutnya tuh takut salah, tapi kan makanya itu karena rasa takut itu akhirnya kita bikin banyak banget hal yang bisa mengoreksi karya inilah, kayak FGD, diskusi dan mengajak beberapa komunitas untuk gabung. Lili